Perkenalkan, nama saya I Gustiayu Puturista Puspitasari, NPM 202233121007. Saya dari kelas D1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi pada unit 7, Describing Change, yang memiliki arti menjelaskan mengenai perubahan. Jadi, bahasan yang pertama adalah present continuous tense, di mana dalam menjelaskan sebuah perubahan tense yang digunakan adalah present continuous tense. Jadi, present continuous tense digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terjadi saat waktu kita sedang berbicara, dan juga digunakan untuk menjelaskan tren atau menjelaskan sebuah perubahan, dan present continuous tense dapat digunakan untuk menjelaskan rencana yang sudah pasti. Untuk kegunaan yang pertama yaitu menjelaskan kegiatan atau pekerjaan yang sedang terjadi pada saat kita sedang berbicara. Contohnya seperti you are reading this book. Jadi, present continuous tense menggunakan to be yaitu is atau are diikuti dengan verb ing. Jadi, contohnya you are reading this book. Saat ini Anda sedang membaca buku English for Business. Contoh yang kedua adalah you are studying English grammar. Contohnya, I am explaining about the present continuous tense. Jadi, saya menjelaskan mengenai sebuah present continuous tense. Kemudian, kegunaan yang kedua adalah untuk menjelaskan tren atau sebuah perubahan. Contohnya adalah more and more people are shopping online. Jadi, semakin banyaknya orang yang berbelanja secara online. Contoh yang kedua, our company is targeting younger segment. Artinya, perusahaan kami menargetkan segmen yang lebih muda. Asumsi adalah perusahaan ini sebelumnya menargetkan segmen yang lebih tua, sehingga saat mereka mengatakan bahwa our company is targeting younger segment, artinya bahwa mereka sekarang menargetkan segmen yang lebih muda, di mana sebelumnya mereka tidak menargetkan segmen seperti ini. Kemudian, kegunaan yang ketiga adalah untuk menjelaskan rencana yang sudah disepakati. Contohnya, we are attending the conference next week, yang artinya kita menghindari konferensi minggu depan, dan I am meeting my client tomorrow, yang artinya bertemu klien saya besok. Dalam menjelaskan rencana yang sudah pasti, kita menggunakan adverb atau time. Jadi, keterangan waktu menjelaskan kapan suatu kegiatan tersebut terjadi. Contohnya dari adverb of time adalah tonight, tomorrow, in the today, the day after tomorrow, next week, next month, and years. Selanjutnya, pola dari present continuous tense adalah apabila subjeknya I atau saya diikuti oleh to be atau I am plus verb ing plus objek. Kemudian, jika subjeknya you are
atau they, maka diikuti are plus verb ing plus object. Untuk not that third person singular atau orang ketiga dengan bentuk tunggal he, she, atau it menggunakan to be, is. Kemudian dari tabel dapat kita lihat contoh dari present continuous tense. Yang pertama yaitu I diikuti I'm. Untuk that person singular menggunakan is. Pada pola kalimat negatif tinggal ditambahkan not saja. Misalnya, I'm not reading. You are not reading. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya. To be diletakkan di depan, contohnya am I reading, are you reading, dan seterusnya. Selanjutnya, vocabulary. Kita akan membahas tentang gerund digunakan untuk membentuk present continuous tense. Gerund adalah verb ing. Contohnya yaitu working, studying, delivering, dan seterusnya. Jadi, penambahan ing saja pada akhir kata kerja. Contoh yang pertama yaitu kata kerja yang berakhiran e. Jadi, pada kata kerja yang berakhiran huruf e, kita hilangkan huruf e-nya baru ditambahkan ing. Contohnya, write menjadi writing, make menjadi making. Kemudian kata kerja yang kedua yang berakhiran ie. Jadi ie ini diganti menjadi huruf e baru ditambahkan ing. Contohnya, die menjadi dying, lie menjadi lying. Berikutnya adalah kata kerja yang diakhiri oleh konsonan, vokal, konsonan. Jadi pada kata kerja ini, kata terakhir didobel kemudian ditambahkan ing. Contohnya stop menjadi stopping. Jadi konsonan terakhir didouble kemudian ditambahkan ing. Misalnya run menjadi running. Jadi, pada kata kerja ini, seperti di kata kerja terakhir, didouble kemudian ditambahkan ing. Contohnya, stop diakhiri oleh konsonan, vokal konsonan. Konsonan yang terakhir didouble kemudian ditambahkan ing. Contohnya, run menjadi running.
Selanjutnya, pada praktis 1, kita dapat merubah kata kerja menjadi bentuk verb ing. Jadi, letakkanlah kata kerja di bawah ini menurut kategori pada gerund. Ada 4 kolom. Yang pertama adalah verb yang berakhiran e. Contoh yang pertama adalah that. Yang berakhiran e, untuk merubahnya menjadi verb ing, e-nya dihapus, kemudian ditambahkan ing, sehingga menjadi dating. Kemudian pada kolom yang kedua, yaitu untuk kata kerja yang diakhiri konsonan, vokal konsonan. Contohnya yaitu stop menjadi stopping, run menjadi running. Selanjutnya, pada kolom yang ketiga, kata kerja yang berakhiran ie, contohnya die, menjadi dying. Selanjutnya, yang keempat adalah unchanged base form. Contohnya adalah speaking. Baik, selanjutnya praktis 2. Di praktis 2 ini kita dapat melatih present continuous tense dengan menulis apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar di bawah ini. Contohnya, pada gambar pertama adalah orang tersebut sedang menggunakan komputer. Kemudian, present continuous tense-nya adalah he is playing computer. Kemudian, pada gambar yang kedua, yaitu orang sedang menelepon. Present continuous tense-nya adalah he is receiving a call, dan seterusnya. Selanjutnya, pada praktis 3 ini, kita dapat melatih membuat kalimat dalam present continuous tense menggunakan kata-kata yang terdapat di buku, dengan menambahkan to be dan verb ing. Contohnya, pada nomor 1 yaitu we visit the headquarters menjadi we are visiting the headquarters. Kemudian yang kedua, she wear a suit menjadi she is wearing a suit, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu praktis 4. Di praktis 4 ini, present continuous tense yang digunakan adalah untuk menjelaskan suatu tren atau menjelaskan perubahan. Contohnya pada nomor 1, more couple are waiting until they are older before having children. Kata kerjanya adalah are waiting. Selanjutnya, contoh yang kedua, people, kata kerjanya spending more time checking social media. Berikutnya soal nomor 3, more and more women
Kata kerjanya shopping outside home. Nomor 4, more people. Kata kerjanya staying in the city. Soal nomor 5 yaitu every day the population of the world. Kata kerjanya increasing. Yang nomor 6, a lot of people. Kata kerjanya working online. Nomor 7, more people. Kata kerjanya live menjadi living single. Kemudian yang nomor 8, more people traveling by air. Selanjutnya, pada praktis 5, present continuous tense menggambarkan tindakan yang sedang terjadi pada saat kita berbicara tren atau perubahan dan rencana masa depan. Kemudian, lingkari tujuan atau fungsi pada present continuous tense dalam menjelaskan kalimat yang sudah diberikan. Contohnya, pada nomor 1, I'm having a business trip next week. Artinya, saya akan melakukan bisnis trip minggu depan. Jadi, kalimat continuous tense ini menjelaskan rencana masa depan yang sudah fix. Jadi, jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal yang kedua adalah you are doing English action. Artinya, Anda sedang mengerjakan latihan bahasa Inggris. Jadi, kalimat ini menjelaskan tentang tindakan saat berbicara. Jadi, jawabannya adalah A. Soal nomor 3, she is having a meeting tomorrow. Jadi, kalimat ini menjelaskan tentang rencana masa depan yang sudah fix. Jadi, jawabannya adalah C. Berikutnya, soal nomor 4. The city is getting more crowded. Jawabannya adalah B. Trend or change. Selanjutnya adalah reading. Artikel bahasa Inggris ini berjudul adapt or die. Artinya beradaptasi atau mati. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu can you meeting another example of industry where business landscape has changed dramatically? Oke, selanjutnya adalah praktik 6. Seperti yang tadi kita pelajari, perbedaan antara present continuous tense dan simple present tense pada unit 4, isilah kata kerja dalam kurung dengan bentuk yang baik dan benar, baik present continuous tense atau present simple. Contohnya, yang nomor 1, we having lunch meeting now. Artinya, kami memiliki pertemuan makan siang sekarang. Nomor 2, we are giving presentation at 1 p.m. Yang nomor 3, he is typing at the moment. Yang nomor 4, she is waiting for her right now. Yang nomor 5,
It is getting late. We must go now. Yang nomor 6, I cannot ask her now. She is talking on the phone. Yang nomor 7, sometimes I arrive at the office late. Yang nomor 8, the annual meeting always start in the second week January. Yang nomor 9, I did not want to hear about it. Oke, berikutnya yang nomor 10, now we are free. We are not expecting any silence. Yang nomor 11, why are not you drinking your coffee? It is getting cold. Nomor 12, I do not like administration work. Berikutnya soal nomor 13, with that kid of violation, he deserves the dismissal. Nomor 14, the sun is rising now. Oke, selanjutnya praktis 7. Di praktis 7 ini, jelaskanlah perubahan di tempat kerja, sekolah, atau masyarakat. Contohnya, in the past money transfer could only be made through post office money order. Now, people can send money in many ways, internet banking, so that it is more efficient and fast. Many of the houses around me are built from a solid mixture of cement and sand with a variety of more modern models. Many farms grow rice using modern machines and equipment. Contoh yang kedua, social change in the school environment is the change in the school building when the school was only established a few years ago. Of course, there are not adequate facilities such as multimedia from library. Artinya, perubahan yang terjadi di masyarakat adalah pada zaman dahulu, pengiriman uang hanya dilakukan melalui wesel kantor pos. Sekarang masyarakat sudah bisa mengirimkan uang lewat ATM, SMS banking, dan lain-lain, sehingga bisa lebih efisien dan cepat. Dan rumah warga sekitar saya banyak yang bangunannya dari bahan campuran semen dan pasir, yang kokoh dengan model yang beraneka ragam, lebih modern. Banyak para petani yang menanamkan padi menggunakan mesin dan peralatan yang lebih modern. Contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah adalah pada saat sekolah baru berdiri beberapa tahun lalu, tentu saja belum ada fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar, seperti ruangan multimedia dan perpustakaan. Baik, sekian
pemaparan materi unit 7 dari saya.